Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Muttaqin, mahasiswa PPG IAIN Pontianak, tahun 2022, program studi pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Senin 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 10 SMA Negeri 11 Banjarmasin dengan tema menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, senang sekali Bapak kita dapat bertemu lagi pada pertemuan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tema kita hari ini membahas tentang menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, namun sebelum kita mulai kegiatan kita, seperti biasa kita awali dengan berdoa bersama-sama yang hari ini dipimpin oleh Agis. Silakan. Bapak periksa kehadirannya dulu, silakan angkat tangan yang disebutkan namanya. Agis, saya hadir. Aisyah Rahmi, Hadir. Citra Dewi, Hadir. Muhammad Saman atau Ilah, Maisari. Hadir. Pada minggu yang lalu kita sudah mencapai KT tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, hari ini kita lebih fokus kepada hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam. Di situ ada tanda tanya di tengah antara pacaran dan berteman. Kalau Bapak tanya hukum pacaran, mungkin semuanya sepakat lah, sama-sama menjawab hukumnya haram, karena tidak ada di dalam Islam itu yang namanya berpacaran. Bagaimana hukumnya berteman tapi mesra? Bagaimana menurut dia? Menurut kalian? Haram. Yang dibahas di dalam syariat Islam di sini adalah bagaimana hubungan, bagaimana komunikasinya, bagaimana cara bergaulnya, itu yang akan kita bahas. Nah, jadi pacaran ataupun berteman, kalau perilakunya melanggar syariat Islam, maka itu yang perlu kita hindari. Itu sebagai pengantar dari Bapak. Dan sekarang kompetensi dasar yang akan kita capai kali ini menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2. Tujuannya siswa dapat menguraikan isi kandungan dan makna surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 dengan baik dan benar. Jadi kita awali dengan membaca ayat, kemudian menelaah isi kandungannya, kemudian kita baru gali maknanya, dan
Setelah itu baru kita amati di rumah kita apa yang terjadi ketika ayat-ayat Al-Quran yang melarang tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina, di antaranya yang terdapat di surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2, dampaknya bagi lingkungan, bagi pribadi dan bagi masyarakat. Sudah siap untuk mengikuti kegiatannya? Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan saja. Nah, Quran surah Al-Isra ayat 32. Nah, hari ini kita fokus kepada analisis. Kita hari ini sekali baca, kemudian kita telah isi kandungannya. Apa yang terdapat di ayat ini? Baik, sekarang kita baca bersama-sama surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apa yang terdapat di dalam ayat tersebut, poin-poinnya atau isi kandungannya. Isi kandungan yang terdapat di surah Al-Isra, sedikitnya di sini ada 3. Yang pertama, kira-kira, ya silakan. Larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ada 3 isi kandungan yang terdapat di surah An-Nur. Silakan tolong bacakan. Ya silakan. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendara penjina perempuan dan penjina laki-laki masing-masing 100 kali. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah membaca kemudian menelaah isi kandungannya. Sekarang waktunya kita mengamati. Mengamati dari penjelasan ayat terlebih dahulu. Silakan disimak dengan baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa. Kemudian yang kedua, Allah katakan dalam ayat ini bahwasanya zina itu adalah fahisyah. Fahisyah adalah perbuatan yang jelek, yang sangat berada dalam puncak jelek. Yang disebut fahisyah adalah perbuatan yang dinilai jelek dan buruk oleh semua orang yang berakal sehat dan punya. Bahkan anak-anak SD sekarang ada yang panggilnya papi mami. Boncengnya pakai sepeda listrik. Nah, coba lihat. Ini fenomena yang oleh Islam ini dilarang dalam surah Al-Isra. Segala sarana. Ya, bocah pada sore udah begitu Ada gaya pacaran yang negatif. Sebenarnya tidak ada gaya pacaran yang positif. Tidak ada kata Ustaz Abdul Somad gaya pacaran yang syariat. Tidak ada sebetulnya. Itu semata-mata langkah-langkah setan untuk mendekatkan kepada zina. Ini gaya pacaran zaman sekarang, lewat chatting. Lewat chatting. Ada, nah ini yang bahkan anak-anak sekolah lebih mesra daripada pasangan suami istri kalau di sepeda motor. Nah ini, nah ini sekarang video apa? Bahkan ada, kita lihat lagi, sangat menyenangkan. Lihat judulnya, seks di kalangan pelajar. Perhatikan. Mencenangkan garis prihatin jika katanya menggambarkan perasaan saya dan ini juga ada ketika mendengar kasus ini. Siswi dan siswa sedang melakukan perbuatan asusila karena disuruh temannya. Lebih memperhatikan lagi karena ternyata yang mencanangkan dan merekam video asusila itu bermasih 14 SMP dan berjenis kelamin perempuan. lebih memukul hati karena ternyata rekaman video asusila murid SMP ini berlangsung di sekolah, ditonton beramai-ramai
dan direkam siswi SMP lainnya. Tak kurang dari 6 siswi yang terlibat. Zina itu berkelanjutan. Wasa asabila fahisyah. Fahisyah. Coba lihat judulnya, di kalangan orang dewasa. Apa ini bedanya? Kalau maksudnya? Inilah 3 pertanyaan pemilu yang dihidup pada saat sedang menggelar pesta untuk Pemodal Surabaya Selatan kemarin. Mereka terlibat dalam prostitusi tunggal pasangan. Ironinya salah satu yang diamankan sudah hamil 8 bulan. Hasil penyelidikan polisi, komunitas prostitusi tunggal pasangan dikendalikan oleh tersangka Eko Mardianto sejak malam lewat media sosial Instagram. Tersangka menawarkan jasa layanan pesta seks dan tunggal pasangan dengan tarif Rp150.000 per atasnya. Jadi ini kembali lah ke zaman jahiliyah, bertukar pasangan. Dan ini terjadi di zaman kita. Dan ini hampir ingin dilegalkan di Indonesia. Sekarang kita lihat lingkungan yang lebih dekat dengan kita. Lihat ya dulu. LGBT di Banjarmasin. Dari antara Banjarmasin, salah satu akun Facebook yang diduga beranggotakan dan menjadi Kalimantan Selatan. Ini beranggotakan 2.100 orang lebih. Selain itu masih Al-Isra ayat 32 tadi melarang, kemudian menyebutkan kata kunci fahisah dan sa'asabila, yaitu perbuatan yang buruk, bahkan ini di luar nalar, melebihi daripada perilaku binatang, dan jalan yang berkelanjutan, mulai dari hubungan sesama jenis, hubungan dengan pasangan, berganti-ganti pasangan, kemudian mencari dengan orang yang di luar daerah, kemudian di luar negeri, macam-macam. Itu tidak ada habisnya. Itulah fahisyah yang dimunculkan oleh perbuatan zina. Dan segala sarana, baik menonton video dan segala macam, itu lebih merusak daripada obat-obatan terlarang dan minuman keras. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita yang kedua, cukup memahami ya. Nah, sekarang kita silakan kalian untuk bertanya, tetapi dalam konteks ini kita buat berkelompok, 4 kelompok. Jadi masing-masing nanti ada artikel, kemudian dikaitkan dengan video-video dan gambar-gambar pengamatan yang sudah kita laksanakan tadi, dan buat satu pertanyaan, kemudian satu kesimpulan sesuai dengan artikel yang sudah kami siapkan. Nah, sekarang bentuk kelompok jadi 4 kelompok. Langsung aja lah, antara laki-laki. Di sini ada 4 orang, jadi satu kelompok. Ini kelompok 1, ya? Oke. Bapak bagikan nama kelompoknya dulu. Nah, ini kelompok 1. Bentuk meja kelompoknya di sini. Silakan, gerak. Kemudian, nah ini ada 4 orang. Hubungan. Ini kelompok 2. Bentuk kelompoknya di sebelah kanan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, sekarang kita masuk ke kegiatan kedua, yaitu menanya terkait dengan tayangan dan gambar-gambar serta artikel yang tentang pergaulan bebas dan larangan perzinaan. Jadi di tangan Bapak ini ada artikel, Bapak bagikan per kelompok masing-masing. Silakan nanti judulnya ini berbeda-beda supaya materi kita lebih luas cakupannya, dan nanti akan kalian tayangkan buat satu pertanyaan, kemudian satu kesimpulan hasil dari kalian membaca. Ya. Tapi yang utamanya adalah membuat pertanyaan, kira lebih luas cakupannya. Nah, ini kelompok 1. Nah, di sini ada beberapa artikel. Ini untuk kelompok 2.
Ini tentang fatwa tentang hukum video call dengan kekasih. Nah, ini artikel ya. Jadi ini yang pelajari dan buat pertanyaan. Nah, silakan pelajari. Kemudian yang ketiga ini tentang pacaran. Ya, sekarang silakan sebelum kalian menyampaikan pertanyaan, tolong bacakan dulu artikel dan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Baru setelah itu sebutkan pertanyaannya terkait dengan artikel yang kalian baca. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. 5 gaya pacaran negatif ABG zaman sekarang bikin geleng-geleng kepala. 1. Pacaran di tempat sepi dan gelap. 2. Membuat ukiran nama kekasih di tangan dengan benda yang tajam. 3. Mengikir kuku jari dan menyentuhkan jari berdarah. 4. Hobi berpacaran di kamar. 5. Mempersembahkan keperawanan. Baik. Akan sampaikan kesimpulannya. Selain contoh yang disebutkan oleh Seman, menurut kami ada lagi contoh negatif dari berpacaran. Yang pertama adalah video call yang membuka aurat terlebih dengan sengaja memperlihatkan aurat yang besar. Ya, nah sekarang silakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaan dari kelompok 1, apakah ada pacaran yang positif? Baik. Judul artikelnya 5 gaya pacaran negatif. Jadi pertanyaannya apakah ada pacaran yang positif? Ini kan propaganda. Apakah ada? Tidak ada jawabannya. Baik, kelompok 1 sudah bagus. Sekarang kegiatan menanya lagi terkait artikel kita lanjutkan di kelompok 2. Silakan yang membaca berdiri. Sampaikan ke teman-temannya artikel apa yang kalian dapat, kemudian simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harap yang lain perhatikan. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan artikel yang berjudul Fatwa tentang hukum video call dengan kekasih. Dalam konteks masa kini, makna khalwat dapat diperluas, yakni setiap menyepinya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram meskipun dalam ruang publik yang ramai. Sebagai contoh adalah berkhalwatnya pasangan muda-mudi di bioskop yang ramai, tempat kreasi, dan sebagainya lainnya. Silakan kegiatan intinya. Apa pertanyaannya dari artikel yang kalian baca? Pertanyaan, apakah boleh berkahwat dalam artian berduaan antara pria dan wanita yang bukan mahram duduk di tempat yang ramai? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pacaran hanya lewat chatting, apa hukumnya? Ustadz Abdul Somad berpesan jika setiap orang muslim harus selalu berhati-hati dengan bujuk rayu setan, apalagi terhadap yang bukan mahram. Sebab dengan adanya hubungan berpacaran itu setan sudah berhasil merayu manusia untuk bisa lebih mudah melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah. Ustadz Abdul Somad mengatakan tidak ada yang namanya pacaran syariah. Sebab dengan chatting pun setan bisa menghasut manusia untuk melakukan sesuatu hal yang dilarang agama. Sebab dengan melakukan chatting, maka itu merupakan bentuk tahapan awal seorang bisa terjebak oleh godaan setan. Silakan dari artikel tadi apa pertanyaannya? Nah, ini kuncinya. Apakah berteman tapi mesra sama hukumnya dengan berpacaran? Nah, ya, ini sama dengan pertanyaan di awal tadi ya. TTM, teman tapi mesra. Jawabannya apa tadi? Haram. Karena hubungan antara laki-laki dan perempuan keharamannya bukan dilihat dari status, tetapi bagaimana dia berhubungan, berperilaku, berkomunikasi dan sebagainya. Alhamdulillah dari 4 kelompok tadi sudah menambah wawasan kita. Dan sekarang masih dalam kelompoknya kita ikuti lagi kegiatan yang berikutnya. Nah, kemudian dari masing-masing kelompok Bapak minta buat skema bagaimana cara menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina.
Di sini Bapak bantu dengan beberapa artikel yang sudah Bapak siapkan. Masing-masing kelompok mendapatkan artikel yang sama. Nah, namun ada beberapa aspek yang berbeda. Jadi masing-masing kelompok sudah Bapak bagikan buat skema bagaimana cara menghindari perbuatan zina sesuai aspeknya. Ada aspek ibadah, ada aspek kepribadian, ada aspek sosial dan segala macam. Materinya sama dan kalian buat skemanya sesuai dengan instruksi yang sudah ada Bapak instruksikan di masing-masing kelompok. Sudah bisa dipahami? Ya. Sekarang Bapak bagikan dulu kelompoknya, artikelnya, baru nanti Bapak tayangkan video antara logika dan iman. Bagaimana ayat jauh 14 abad yang lalu sudah menegaskan zina itu dilarang. Tetapi ada logika-logika yang menghendaki bahwa zina itu legal. Nah, nanti kita tayangkan videonya. Sekarang Bapak bagikan dulu artikelnya. Jadi ini ada instruksi untuk kelompok 1. Silakan kalian buat skema bagaimana cara menghindarkan perbuatan zina dari aspek pendidikan. Silakan baca artikelnya, kemudian simpulkan mana yang berkaitan dengan pendidikan. Paham lah? Nah, yang kedua, ini dalam aspek sosial. Nah, bagaimana cara menghindarkan diri dari perbuatan zina dari aspek sosial? Nah, ini instruksinya. Kemudian kelompok 3 ini dari aspek kepribadian, lebih ke dalam diri individunya. Nah, itu instruksinya. Kemudian ini kelompok 4 dalam aspek ibadah. Nah, jadi cara menghindarkan diri dari perbuatan zina dalam aspek ibadah. Nah, sekarang sambil membaca artikel, kita lihat bersama-sama bagaimana tantangan umat Islam, bagaimana tantangan ayat-ayat Al-Quran menghadapi logika-logika yang sepertinya itu bujur lah, iih lah, beda lah maksudnya. Tetapi sebenarnya kalau dalam kacamata iman itu jelas sudah hukumnya haram, dilarang. Coba lihat, kita perhatikan. Ini terkait tentang semuanya dan dari segi bagaimana disampaikan roh dan zina diletakkan zina. Atau bisa senior dengan berbagai macam dampak. Nah, argumen yang saya pikir pertama harus saya jawab dulu adalah argumen dari sisi medis. Karena kalau kita berbicara ini, nanti akan sulit ketika saya membicarakan argumen dari sisi hak asasi manusia maupun dari sisi moral universal yang sangat bisa kita pakai di dalam bernegara gitu. Dari sisi medis, tadi dokter menyebutkan sebuah data-data yang sangat bagus menjelaskan bagaimana hubungan seks itu memang mempunyai potensi untuk menjadi jalur infeksi menular seksual. Nah, itu jelas sekali ya, karena kalau misalnya menular lewat makan ya namanya infeksi menular makan, bukan infeksi menular seksual. Jadi semua jenis seks mempunyai potensi infeksi menular seksual. Nah, dokter bahkan juga menjelaskan di sana di akhir saran-saran mengenai bagaimana mencegah infeksi menular seksual, yang dimana salah satunya misalnya check up rutin, kemudian melakukan konseling, konsultasi kesehatan dan sebagainya. Yang dimana buat saya di sini terjadi namanya fallacy of causation. Ketika solusi yang mereka pakai dengan perilaku seksual itu menyebabkan infeksi menular seksual, kemudian solusinya adalah mencegah seks itu sendiri, tidak. Ini kan fallacy of causation. Apakah menikah membuat seks menjadi safe? Ini yang kontra. Ya enggak dong, menikah itu Anda membuat seks menjadi legal, bukan membuat seks menjadi safe. Membuat seks menjadi safe itu adalah dengan misalnya menggunakan kondom, kemudian memakai standar-standar seks yang sehat gitu, ya kan? Nah, itu dari sisi medis, ya kan? Nah, kemudian iya, argumennya kan begitu. Jadi pencegahan infeksi menular seksual ya harus lewat pencegahan penyakit itu sendiri, bukan pencegahan seksnya, apalagi dengan soal urusan menikah atau tidak menikah gitu. Buat saya ini fallacy of causation. Kalau kita mau mencegah seks yang menular itu penyakit menular seksual, maka kita harus melakukan seks yang sehat, bukan seks yang legal. Nah, gitu. Sementara banyak orang di luar sana, salah satu aja di tayangan yang kalian lihat tadi,
banyak orang-orang yang dengan akalnya, bukan dengan kacamata iman, ingin melegalkan. Ini tantangan. Nah, oleh sebab itu setiap kelompok Bapak minta buat skema pencegahan dari artikel yang sudah Bapak bagikan di setiap aspek yang masing-masing kelompok. Jadi tadi ada aspek sosial, bagaimana dalam aspek sosialnya, kemudian ada aspek ibadahnya, apa yang harus ditingkatkan, ya. Kemudian ada aspek kepribadiannya, apa yang ditanamkan dulu dalam kepribadian, dan aspek pendidikan. Ya, silakan didiskusikan, dibaca, kemudian direnungkan. Ya, bagaimana kegiatan diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Nah, kita dengarkan dulu bagaimana cara menghindarkan perbuatan zina dalam aspek apa ini? Dalam aspek pendidikan. Silakan dibacakan apa saja yang harus di hasil eksplorasi, cara menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam aspek pendidikan. 1. Memperkuat pendidikan agama. 2. Membentuk karakter yang positif. 3. Memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. 4. Memperluas pengetahuan. Sudah. Ya, ini tadi pemaparan hasil skema dari aspek sosial. Nah, sekarang kita dengarkan lagi bagaimana skema menghindari perbuatan bebas dan perbuatan zina dalam aspek kepribadian. Silakan dibacakan. Eksplorasi cara menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam aspek kepribadian. 1. Menerima diri sendiri. 2. Mengisi waktu luang. Kita ingin mendengar lagi dalam aspek ibadah. Nah, bagaimana cara menghindarkan pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam aspek ibadah? Silakan di kelompok 4. Bacakan. Ya. Silakan diri. Cara menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam aspek ibadah. 1. Perkuat iman dan takwa. Sesungguhnya orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran mereka dan setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. 2. Melaksanakan sholat. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. 3. Puasa. Perbuatan zina terjadi karena seseorang tidak bisa menahan diri dan kalah dari maksud syahwatnya. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan pemuda untuk menikah ketika ia sudah mampu. Baik. Nah, itu dalam aspek ibadah tadi ya. Sudah sangat bagus hasil diskusinya. Sekarang kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu setelah tadi kita mengamati, kemudian menanya dan mengeksplorasi, kemudian waktunya kita menalar keterkaitan antara larangan berzina dengan akibat yang ditimbulkan. Untuk ini Bapak tayangkan dulu terkait dengan akibat berzina. Ini dari tausiah, silahkan disimak. Makanya sampai sudah syukur. Makanya sampai kemudian para sahabat itu berkata, "Zina dalam berbentuk dulu sudah zina itu utang, Pak. Zina itu utang. Siapa yang pernah berzina dengan seseorang, maka dia akan hutang. Anak-anaknya ada yang nanti berzina sama orang. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya tidak main-main zina itu. Makanya sampai orang yang bertobat sekalipun kalau sudah berzina, kalau sudah bertobat, itu tidak menghapuskan jejak zinanya. Contoh A nikah sama B, lain coba sampai seperti itu. Kenapa? Supaya mendapat percaya Islam. Nah, sekarang untuk lebih menguatkan nalar kita, Bapak tampilkan, ya. Kalau di Amerika namanya Ya. Nah, jadi setelah tadi rangkaian kegiatan kita mulai dari mengamati, menanya, mengeksplorasi,
Nah, sekarang di tangan Bapak ada lembar kerja masing-masing kelompok. Coba kalian nalar yang berkaitan dengan larangan. Kenapa Islam sangat detail membahas hubungan antara laki-laki dan perempuan sampai kepada melarang berbuat zina dengan akibat yang ditimbulkan. Ini sebagai penguatan dari materi yang sudah kita simak bersama-sama. Baik, sekarang ini ada lembar kerja kelompok 1. Ada instruksinya sudah, silahkan dibaca, kemudian diskusikan secara sama-sama. Kemudian ini yang kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Nah, ini kelompok 4. Baik, waktu mengkomunikasikannya sudah habis. Jadi silakan masing-masing kelompok untuk menyiapkan, untuk membacakan hasil dari nalarnya, kemudian hasil diskusinya untuk menyampaikan keterkaitan antara larangan berbuat zina dan akibat yang ditimbulkan. Keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkan sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 adalah beberapa penyakit ganas akibat zina. Salah satu bukti kebenaran hadis Nabi SAW adalah hadis yang menjelaskan bahwa apabila tersebar zina secara terang-terangan akan muncul penyakit ganas yang tidak pernah ada sebelumnya. Terkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkan sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 adalah memupuk dosa yang menghilangkan sikap untuk menjaga diri daripada berbuat dosa. Keterkaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkan sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 adalah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia agar tidak mendekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Karena jika melakukan perbuatan zina terjerumus ke dalam dosa besar dan mengandung azab Allah. Kaitan antara larangan berzina dengan berbagai kekejian yang ditimbulkan sesuai dengan surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 adalah masa depan dapat rusak akibat dari berbagai dampak yang ditimbulkan usai melakukan zina. Baik, alhamdulillah serangkaian kegiatan pembelajaran kita sudah kita lalui dengan baik dan dengan penuh semangat dan penuh hikmat, alhamdulillah. Dan terakhir kita akan mengadakan penilaian. Di tangan Bapak ada lembar kerja peserta didik atau RKPD. Di sini ada beberapa tugas atau soal yang kalian jawab terkait materi yang sudah kita bahas secara individu atau masing-masing. Baik, untuk menghemat waktu langsung saja Bapak bagikan SKPD-nya untuk dikerjakan. Semuanya sudah dapat masing-masing, silakan dikerjakan. Baik anak semuanya, waktunya sudah habis. Silakan tugas akhirnya dikumpulkan di meja Bapak. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah mengerjakan tugasnya. Dan kegiatan terakhir kita sekarang kita simpulkan pesan moral yang dapat kita ambil setelah mengikuti rangkaian kegiatan kita hari ini adalah
jauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan menguatkan iman, baik dengan cara sholat, memperbanyak baca Al-Quran, banyak membaca buku tentang keimanan, tentang agama, kemudian mengisi kegiatan yang positif, aktif dalam organisasi, baik organisasi sosial maupun organisasi Islam, berolahraga, bergaul dengan orang soleh, menghadiri majelis taklim dan sebagainya. Kemudian hindari pakaian, teleponan, bacaan, perkataan, pembicaraan, chattingan, atau gaya pergaulan yang dapat mengundang syahwat. Baik, Bapak rasa cukup untuk hari ini. Untuk kegiatan berikutnya, materi kita tetap sama, tetapi KD-nya adalah menghafal surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Bapak kira itu mudah karena di pertemuan awal kita menggunakan metode reading aloud, membaca berulang-ulang, kemudian kita kaji analisis ayatnya, dan yang terakhir menghafalkan. Insya Allah pertemuan sebelumnya kita sudah membaca berulang-ulang, kemudian hari ini kita mengkaji isinya, apa maknanya. Insya Allah menghafalkannya akan sangat mudah. Dan yang lebih penting lagi adalah materi ini dapat kita amalkan dalam artian mampu menghindarkan diri kita dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan iman, tambahkan pengetahuan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baikkan semuanya, tandahkan kedua tangannya, berdoa dengan hikmat. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.